Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di konten kali ini kita mau bahas apa sih kekurangan dan kelebihan di Scoopy 2021 setelah pemakaian hampir 1 tahun. Oke, marilah kita simak saja apa aja sih kekurangan dan kelebihan di Scoopy 2021 yang saya punya ini. Baiklah, kita bahas dulu apa kekurangan dari Scoopy 2021. Nah, kekurangan yang pertama yaitu tarikan gas awal agak berat dan di knalpot agak berebet. Itu yang saya alami di Scoopy saya. Soalnya itu sangat mengganggu buat perjalanan. Yang kedua yaitu di bagian spakbor belakangnya. Apa sih yang di spakbor belakang? Yaitu tempat platnya yang kalau dipasang plat itu bisa kena angin dari knalpot. Jadi tempatnya itu kurang tinggi atau kurang rendah menurut saya sih. Jadi itu pas banget di lubang angin dari knalpot. Oke, yang ketiga yaitu di bagian stangnya. Di bagian stang itu menurut saya agak berat, entah ini Scoopy saya atau semuanya kayak gini. Tapi yang saya alami di Scoopy 2021 yang saya punya ini yaitu stangnya agak berat. Jadi kalau saat di perjalanan atau saat berhenti pun berat saat digerak-gerakin ke kanan maupun ke kiri. Terus yang keempat yaitu di bagian box chargernya. Nah, di bagian box chargernya yaitu tidak menggunakan kunci, jadi cuma menggunakan kayak kunci manual aja, nggak kunci otomatis gitu. Saran saya sih menggunakan kunci otomatis sama seperti saat membuka jok gitu, jadi lebih aman menggunakan kunci kan menurut saya. Jadi kalau menggunakan masih manual kayak gitu masih rawan sih kalau kita lupa menyimpan barang di bagian box chargernya. Oke, kekurangan yang kelima di Scoopy 2021 yang saya punya ini yaitu di lampu seinnya. Lampu sein depan maupun belakang itu masih menggunakan lampu bohlam dan belum LED. Jadi kekurangannya kalau bohlam itu masih gampang panas dibandingkan dengan LED. Oke, lanjut kekurangan yang keenam di Scoopy 2021. Nah, kekurangan yang keenam yaitu di bagian lampu utama depan. Di lampu utama depan tuh sudah menggunakan lampu LED sih, tapi lampu LED-nya tuh kalau malam terlalu silau dan menurut saya tuh kurang terang. Dari pendapat saya. Nah, menurut saya segitu aja sih kekurangan dari Scoopy 2021 yang saya punya setelah hampir satu tahun pemakaian di tahun 2021. Oke, setelah kita bahas kekurangan di Scoopy 2021 setelah pemakaian, kita lanjut di kelebihan Scoopy 2021 setelah pemakaian. Oke, yang pertama apa sih kelebihan di Scoopy 2021 setelah pemakaian hampir 1 tahun yang saya alami? Nah, kelebihan yang pertama itu di bagian rangka bodi sudah menggunakan e-shape, jadi kalau kita pakai atau kita dalam perjalanan tuh bodinya agak ringan ya. Dan yang kedua kelebihannya yaitu di bagian speedometer. Di speedometer itu sudah menggunakan speedometer digital. Jadi di speedometer digital ini kita jadi bisa mengecek, yaitu pertama mengecek jam seperti jam yang ada di handphone maupun di jam tangan. Nah, yang kedua bisa mengecek kapan kita mau ganti oli. Nah, yang ketiga bisa mengecek akinya, berapa tegangan akinya, sudah bisa atau belum. Yang keempat yaitu bisa mengecek jarak tempuh yang mau kita buat. Jadi di speedometer digital ini kita bisa mengetahui jarak, misalkan dari kota A ke kota B itu berapa sih jarak yang bisa kita tempuh. Jadi bisa kita prediksi di speedometer digital ini.
Oke, kelebihan yang ketiga di Scoopy 2021 ini yaitu sudah menggunakan keyless. Nah, kunci keyless ini sudah aman banget sih dari kemalingan, dan keyless ini pun sudah tidak ribet, yaitu mencolok-colokkan kuncinya ke kontak. Jadi remote-nya itu atau keyless-nya itu kita pegang aja atau kita kantongin di saku kita. Lanjut kelebihan keempat di Scoopy 2021 ini. Nah, di bagian keempat ini yaitu di bagian box charger. Nah, di bagian chargernya itu sudah tidak lagi menambahkan adaptor tambahan seperti di Scoopy 2019. Nah, jadi misalkan kalian ingin mengecas dalam perjalanan, tinggal menggunakan kabel data atau kabel USB yang ada yang kalian dapat di pembelian handphone kalian masing-masing. Oke, kelebihan kelima di Scoopy 2021 ini yaitu di bagian bahan bakar. Jadi menurut saya bagian bahan bakar ini di Scoopy 2021 sangat irit menurut saya. Jadi efisien banget sih buat motor. Kelebihan yang terakhir menurut saya di Scoopy 2021 setelah pemakaian hampir 1 tahun ini yaitu bagian bodinya itu sudah retro dan menurut saya lumayan lucu dibandingkan dengan Scoopy sebelumnya. Oke, menurut saya sih itu aja kelebihan serta kekurangan dari Scoopy 2021 setelah hampir 1 tahun pemakaian yang saya alami. Jadi apakah motor kalian ini memiliki kekurangan serta kelebihan yang ada di motor saya? Jika memang terjadi pada motor kalian atau lebih parah lagi kejadiannya di motor kalian, silahkan kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Itu saja pendapat tentang pembahasan kekurangan dan kelebihan Scoopy 2021 setelah pemakaian hampir 1 tahun yang saya alami. Jadi jika kalian suka dengan video ini, kalian like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa kalian subscribe channel ini agar terus berkembang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.